warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Widya Andini. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Fakultas yang saya ambil adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan prodi yang saya jalani saat ini adalah prodi manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi gagasan. Gagasan dalam berbicara memiliki peran yang sangat penting, karena objek utama dalam berbicara adalah menyampaikan gagasan. Gagasan adalah produk pemikiran yang dimiliki manusia yang dapat disampaikan, harus betul-betul dipertimbangkan dan dimatangkan. Dalam kegiatan berbicara perlu menyampaikan gagasan dan mengorganisasikan gagasan. Oke, menyampaikan gagasan dalam kegiatan berbicara. Objek utama dalam kegiatan berbicara adalah menyampaikan gagasan. Gagasan yang disampaikan merupakan hasil dari pengetahuan, pengalaman, atau pengamatan pembicara. Harus didukung oleh data atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Suyono telah mengemukakan 7 hal sebagai tolak ukur penyampaian gagasan dalam kegiatan berbicara, yaitu yang pertama, gagasan berhubungan dengan masalah. Yang kedua, gagasan mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, pemecahan masalah. Yang ketiga, gagasan tidak mengulang gagasan yang pernah disampaikan peserta lain. Yang keempat, gagasan didukung faktor, contoh, ilustrasi, perbandingan, atau kesaksian. Yang kelima, bahasa untuk menyampaikan gagasan menggunakan kata dan kalimat yang tepat. 6. Gerak, mimik, nada suara, tekanan, dan intonasi yang digunakan dapat memperjelas gagasan yang disampaikan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu gagasan dikemukakan dengan sopan dan tidak emosional. Mengorganisasikan gagasan dalam keterampilan berbicara. Sebelum mengorganisasikan gagasan, ada langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang pembicara, yaitu 1. Menentukan tema, yaitu pokok persoalan, permasalahan, atau pokok pembicaraan yang cakupannya menyangkut permasalahan yang diangkat. Kemudian yang kedua, mengumpulkan bahan. Yang ketiga, menyeleksi bahan. Perlu dipilih bahan-bahan yang sesuai dengan tema pembahasan. Dan yang keempat, mengorganisasikan gagasan atau menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Kemudian ada beberapa tahapan dalam menyusun organisasi gagasan, yaitu 1. Mencatat gagasan. Yang kedua, mengatur urutan gagasan. Yang ketiga, memeriksa kembali urutan gagasan tersebut. Yang keempat, membuat kerangka yang terperinci dan lengkap. Dan yang kelima, mengembangkan organisasi gagasan tersebut. Nah, proses ini penting dilakukan agar gagasan yang dikemukakan runtut dan lengkap sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Kemudian kita masuk ke pengembangan organisasi gagasan. Pengembangan organisasi gagasan berkaitan dengan 2 aspek, yaitu yang pertama kerangka gagasan dan yang kedua adalah pola pengembangan gagasan. Yang pertama, kerangka gagasan. Kerangka gagasan berkaitan dengan susunan dan hubungan setiap gagasan yang akan menjadi pembahasan, yaitu kerangka topik, 2 kerangka kalimat, kemudian kerangka topik, yaitu kerangka gagasan yang disusun dengan menuliskan rangkaian bentuk topik gagasan. Contoh kerangka gagasan untuk kegiatan penyuluhan hidup sehat dan disiplin. Judulnya Bahaya Begadang. Konteksnya sambutan yang dibawakan oleh ketua RT di depan warga RT 07. Nah, berikut ini adalah kerangkanya. Yang pertama ada pembukaan, salam dan sapaan. Kedua ada pendahuluan. Kemudian pengertian begadang, penyebab begadang bagi fisik dan psikis,
mengatasi begadang dan penutup. Kerangka ini harus berurutan seperti contoh berikut. Kemudian lanjut yaitu kerangka kalimat. Jadi kerangka kalimat adalah kerangka gagasan yang disusun dengan menuliskan rangkaian butir-butir dalam bentuk kalimat. Contoh, judul Bahaya Begadang. Konteksnya penyuluhan dari seorang dokter kepada warga RT 07. Kerangka yang pertama itu adalah pembuka. Contohnya mengucapkan salam pembuka dan menyapa hadirin dan pihak-pihak tertentu yang turut hadir. Kemudian yang kedua, mengapa begadang berbahaya? Yang ketiga, pengaruh buruk apa saja yang timbul dalam keseharian jika kita terlalu sering begadang. Dan yang keempat, penyakit apa saja yang disebabkan dari kebiasaan begadang dalam jangka pendek maupun panjang. Yang kelima, bagaimana cara berhenti atau mencegah kebiasaan begadang. Dan kemudian yang keenam itu penutup. Nah, itu merupakan contoh rangka dalam bentuk kalimat. Nah, berikut ini adalah contoh paragraf yang sudah saya buat sesuai dengan ketentuan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, berikut ada contohnya. Judulnya Bahaya Begadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada masyarakat setempat yang sudah meluangkan waktunya untuk menyempatkan hadir dalam acara ini. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kita akan menyimak penyuluhan dari dokter tentang bahaya begadang. Saat ini begadang sudah menjadi bagian dari gaya hidup modern untuk sebagian orang, khususnya yang tinggal di daerah perkotaan. Rasanya waktu 24 jam dalam sehari tidak cukup untuk mengerjakan semua hal yang harus dilakukan, baik tugas sekolah maupun pekerjaan. Terlalu sering begadang membuat seseorang kurang tidur. Jika dilakukan sesekali saja tidak masalah. Begadang tidak boleh sering-sering dilakukan. Hal ini dikarenakan tubuh memiliki keterbatasan dalam menanggung beban dari aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, setiap orang perlu tidur yang cukup, setidaknya 6-9 jam per hari untuk orang dewasa. Arti kata begadang dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI adalah berjaga tidak tidur sampai larut malam. Pada umumnya, tubuh manusia sudah disetting dengan jam biologis atau ritme sirkadian. Saat malam hari akan beristirahat dengan tidur, dan saat siang hari akan beraktivitas. Kebiasaan begadang meskipun saat siang hari tetap tidur hingga 8 jam dapat mengubah jam biologis Anda. Apabila jam biologis Anda berubah, maka akan lebih sulit untuk mengembalikan jam biologis ke kondisi normal seperti semula. Dengan demikian, meskipun tubuh Anda tidur 8 jam per hari, namun apabila Anda tidak tidur pada malam hari, tentu hal tersebut bisa mempengaruhi tubuh Anda. Kurang tidur bukanlah hal yang bisa disepelekan begitu saja. Kebiasaan begadang bisa berpengaruh pada fisik. Salah satunya wajah yang lesu, kantung mata yang hitam dan membesar, penuaan dini, hipertensi, obesitas, dan penyakit lainnya. Sementara pengaruh pada psikis yaitu membuat kamu kesulitan berkonsentrasi, sering lupa, tidak semangat menjalani hari karena lelah, bahkan hingga depresi. Kurang tidur adalah salah satu banyaknya bahaya begadang yang berdampak bagi kita. Beberapa di antaranya yaitu rentan mengalami kecelakaan, munculnya penyakit serius seperti stroke, diabetes, penyakit jantung, serangan jantung, gagal ginjal, peningkatan detak jantung, tekanan darah tinggi, kemudian menurunkan gairah seksual. Penurunan produksi hormon berisiko memicu obesitas
hipertensi, dan sebagainya. Kemudian kebiasaan begadang ini akan sulit hilang jika kita tidak pernah memulai kebiasaan hidup teratur. Kebiasaan begadang ini akan sulit hilang jika kita tidak pernah memulai kebiasaan hidup teratur. Berikut merupakan cara mengurangi begadang yang bisa kamu terapkan. Yaitu yang pertama, komitmen untuk hidup teratur. Karena semua kembali kepada diri kalian sendiri. Kemudian menjaga pola hidup sehat. Kemudian jangan tidur siang. Karena kalau kita tidur siang, biasanya malamnya jadi susah tidur karena sudah kekenyangan tidur. Kemudian jangan bermain gadget sebelum tidur. Kemudian tidur di jam yang sama setiap malam meskipun akhir pekan. Jadi kita biasakan tidur di jam yang sama, yaitu seperti yang pertama tadi, komitmen hidupnya teratur. Kalau bisa semuanya diatur. Ada jamnya, jam segini tidur, jam segini makan, jam segini bangun. Itu harus biasakan, hidup disiplin. Kemudian buat suasana tidur nyaman. Cari posisi tidur yang paling nyaman, cari tempat tidur yang buat kamu nyaman. Pokoknya senyaman mungkin agar kamu mudah tidur. Kemudian jangan menonton televisi sampai larut malam. Pasang alarm pengingat tidur. Jangan makan 2 jam sebelum tidur. Kemudian jangan mengonsumsi kafein atau alkohol sebelum tidur. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penyuluhan tentang bahaya begadang. Semoga masyarakat semua bisa dapat mencegah dan menjaga diri agar tidak begadang karena membahayakan diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua adalah pengembangan gagasan, yaitu dalam keterampilan gagasan-gagasan tertuang dalam satuan bahasa yang disebut dengan paragraf. Kemudian ada 3 syarat dalam mengembangkan paragraf, yaitu kesatuan gagasan, kepaduan gagasan, dan kelengkapan gagasan. Baik, yang pertama adalah kesatuan gagasan. Paragraf yang memiliki unsur kesatuan adalah paragraf yang memiliki satu kesatuan gagasan utama beserta dengan gagasan-gagasan penjelas lainnya. Gagasan-gagasan dikembangkan dengan cara menghubungkan satu sama lain dengan satu kesatuan yang utuh. Kemudian yang kedua itu adalah kepaduan gagasan. Agar memenuhi kepaduan, kalimat-kalimat di dalam paragraf harus terjalin dengan logis dan serasi. Kemudian yang ketiga, kelengkapan gagasan. Artinya, sebuah paragraf harus memiliki kelengkapan gagasan penjelasannya. Biasanya, gagasan utama diwujudkan dalam kalimat utama, dan gagasan penjelas diwujudkan dalam kalimat penjelas. Kadang-kadang ditemui juga ada paragraf memiliki kalimat penjelas, tetapi tidak ada kalimat utamanya. Paragraf seperti ini sering ditemukan pada paragraf deskriptif. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata ataupun kalimat atau cara berbicara yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.